Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, panas sekali siang ini, tapi saya usahakan membuat video karena kawan-kawan banyak yang menunggu ya. Waktu itu kan saya bikin video tentang bagaimana cara menghemat listrik ya, untuk pemakaian pompa dengan cara menambahkan tabung yang besar-besar. Jadi waktu itu tabungnya ada 2. Itu asli memang bukan video saya, tapi itu dari seorang subscriber yang terinspirasi dari video saya. Karena waktu itu saya cuman ngomong, tapi belum saya praktekkan. Kali ini saya akan praktekkan. Ya, jadi gini kawan-kawan ya, latar belakangnya pertama nih ya. Kawan-kawan mungkin tahu sini ini pompa sejuta umat ini yang ini Shimizu ya. Shimizu ini punya kelemahan. Kelemahan yang paling umum adalah kalau kawan-kawan pakai ini yang otomatis ya, ada tabungnya, terus ini ada pressure switchnya di sini, kelihatan ya? Ini ya, pressure switch. Kelemahannya pompa ini pasti kawan-kawan semuanya mengalami, yaitu apa? Kalau airnya dinyalakan kecil, itu pasti suaranya cetak-cetek, cetak-cetek gitu ya. Ada yang parah, ada yang nggak terlalu parah. Ini contohnya ya. Ini sudah saya set agar keluarannya nggak terlalu kencang. Coba perhatikan suaranya ya. Nah, rata-rata kawan-kawan itu ketika mengalami ini ya, banyak video-video di YouTube itu yang menyarankan untuk nyetel ini otomatisnya ya. Jadi otomatisnya diputar-putar sehingga suaranya jadi lebih langsam katanya. Padahal itu menurut saya cara yang kurang tepat ya kawan-kawan. Kenapa? Akibatnya adalah pompanya kawan-kawan nanti bakal boros listrik. Ya, kenapa kok boros listrik? Karena pompa ini sebetulnya dia bisa pompa air itu sebanyak 20 liter per menit. Tapi karena pemakaiannya kan cuma 10 liter per menit, maka dia akan berhenti sebentar karena suplainya terlalu banyak. Tapi ketika dia berhenti sebentar, air masih dibutuhkan di sini sehingga dia nyala kembali. Dan berulang terus prosesnya seperti itu. Makanya terus jadi cetak-cetok. Nah, sebetulnya teori untuk mengurangi cetak-cetok itu ada di tangki ya kawan-kawan, tangki sini. Nah, problemnya ternyata tangkinya Shimizu ini kurang bagus. Jadi saya nggak nyelekkan Shimizu ya, ini kenyataan. Tangkinya Shimizu ini tangki botak ya, nggak ada apa-apanya, sehingga air itu akan masuk ke dalam sini, kemudian udara di dalam sini udah nggak ada lagi. Padahal kita itu butuh udara sebagai suspensi agar suaranya itu nggak cetak-cetok terlalu cepat. Jadi saya bilang solusinya itu ada 2 macam. Yang pertama, kawan-kawan bisa menggantinya pakai tabungnya bertekanan. Dia ada pentilnya seperti ini. Nah, dia di dalamnya itu ada balonnya kawan-kawan ya, sehingga air tidak akan masuk ke sini. Air hanya masuk sementara, tapi nanti keluar lagi karena proses cetak-cetok itu. Tapi kalau ini air udah masuk, nggak bisa keluar lagi, makanya dia cetak-cetok cepat. Nah, ini dia bisa dipompa kawan-kawan, lihat. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya ya. Terus alternatif kedua, kawan-kawan, ini kan kalau beli mungkin 70.000 atau lebih ya. Alternatif kedua yang murah, ini dipindahkan, dibikin tegak. Nah, ada yang bilang pakai keni, pakai apa? Nah, saya pakai ini kawan-kawan. Jadi lihat, perhatikan ya, pompa itu, perhatikan ya kawan, pompa itu dia menghisap dari sini ya, kemudian dia akan dipompa pakai impeller. Jadi ini jalur hisap di sini, ini adalah jalur keluar ya. Nah, kita itu letakkan tabung itu di jalur keluar, bisa di sini, bisa di sini juga, bisa di sini. Nah, termasuk otomatis ini dia berada di tabung di jalur keluarnya pompa ya. Jadi kawan-kawan jangan bingung, bisa di mana aja memasang tabung ini, termasuk di sini. Nah, untuk memasang dia menjadi vertikal ya, untuk memasang dia menjadi vertikal, maka
pilihan yang paling gampang adalah di sini ya kawan-kawan. Kawan-kawan silakan meniru yang model seperti ini ya, hisapannya kayak gini. Terus perhatikan aja ya, nanti saya nggak usah nerangkan banyak-banyak. Kawan-kawan nanti akan tahu fungsinya seperti apa manfaatnya dibikin seperti ini. Sekarang saya akan pindahkan tabung ini ke atas. Apa yang terjadi ya nanti. Ini bukaan keran tetap ya, saya nggak mengubah apa-apa. Tutup saya lepas. Ingat kawan-kawan, kalau membongkar pipa apa tutup-tutup terus apa itu termasuk tangki ini, pompa harus kondisi mati, terus keran dibuka biar tekanannya keluar ya. Kalau enggak ngebros nanti, jos gitu ya. Nah kawan-kawan perhatikan, ini kan botak mulus ya. Sedangkan ini ada pentilnya, itu beda. Jadi ini menurut saya kalau ditaruh di posisi horizontal kayak tadi nggak ada manfaatnya. Sekarang biar cepat keluarnya saya kasih sedotan. Lihat isinya air semua, jadi nggak ada gunanya akhirnya tabung ini. Tabung ini harus berisi udara. Kenapa saya pindah vertikal? Kalau pindah vertikal, air kan akan naik turun ya kawan-kawan. Air nanti akan naik ya, kalau nggak ada tekanan dia turun lagi. Tapi kalau dibikin vertikal, air masuk nggak bisa keluar lagi ya kan, karena bentuknya vertikal. Kalau horizontal air bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Nanti lihat ya bedanya ya. Oke, perhatikan saya nggak mengubah apapun, hanya memindahkan ini. Jangan lupa tadi lubang tangkinya kita tutup ya. Hampir lupa tadi. Sekarang pompa saya nyalakan. Oke, dari sini langsung jelas ya perbedaannya. Mudah-mudahan kawan-kawan langsung paham tentang perbedaan ini. Mungkin yang belum paham, kenapa kok bisa tadi cetak-cetok cepat gitu ya. Saya terangkan kembali bahwa pompa ini keluarannya dia itu membutuhkan udara ya, berbentuk tabung gitu. Makanya ada yang membuatnya dari botol bekas minuman, itu bisa juga. Tapi kan materialnya cukup tipis ya kawan-kawan, takut pecah nantinya. Jadi bisa dari botol minuman, tapi yang benar itu ya beli yang beneran ya kawan-kawan, kayak ini gitu. Nah sekarang mudah-mudahan sampai sini udah paham kawan-kawan. Sekarang saya akan bilang, makin banyak tabung ya, maka penyimpanan air di tabung ini makin banyak ya. Ini penyimpanan sementara, karena kawan-kawan ada yang nanya, Pak katanya itu berisi udara, tapi kok Bapak bilang berisi air. Airnya itu keluar masuk kan, keluar masuk, tapi udara tetap tinggal di dalam sini. Udara nggak ikut keluar masuk ya. Udara itu mengecil membesar gitu. Udara kompresibel ya, dia bisa ditekan terus mental lagi kayak gitu. Tapi kalau air enggak ya. Nah sekarang saya praktekkan, saya pasang satu lagi di sini, kita lihat bagaimana hasilnya ya. Harusnya lebih jarang lagi pompanya lah, perhatikan.
Baik, sampai di sini jelas ya kawan-kawan. Sekarang kita buktikan. Ini kan baru 1 liter. Saya tambah 1 liter lagi jadi 2 liter. Sekarang bagaimana kalau 3 liter? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya bahwa makin banyak tabung itu suara cetak-cetoknya makin jarang. Nah, kemudian di video sebelumnya itu kan kawan kita ini mempraktekkan memakai 2 tabung 19 liter sehingga total adalah 38 liter. Bandingkan dengan pompa saya yang punya cuman tabung 3 liter. Sehingga apa? Kalau saya di sini memakai 38 liter, maka pompa saya akan lebih jarang lagi nyala matinya ya. Jadi gitu kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pompanya cetak-cetok, terutama yang merek Shimizu memang penyakitnya ini ya, maka jangan diotak-atik pressure switchnya atau otomatisnya. Kalau kawan-kawan otak-atik terus dibikin langsam, nanti malah boros listrik. Nanti di video lain saya akan buktikan bahwa yang langsam itu akan menjadi boros listrik. Termasuk pemakaian flow switch juga bikin jadi boros listrik. Kemudian pemakaian APC ya, automatic pressure control atau automatic pump control, itu juga bikin boros listrik. Nanti saya akan buktikan. Nah, sekarang ada satu petunjuk. Kalau kawan-kawan membeli tabung, saya tadi kan bilang kalau bisa itu yang tabung seperti ini ya, yang ada pentilnya seperti ini. Nah, tabung yang ada pentilnya ini kawan-kawan, rata-rata dia itu dari pabriknya sudah berisi udara bertekanan 0,9 kg per cm persegi. Nah, kawan-kawan perhatikan ini ya. Nah, dia kenapa di set segitu? Karena dia nantinya akan dipakai di pompa yang settingnya adalah 1,1 sampai 1,8 kg per cm persegi. Sekarang saya tunjukkan dulu spek pompa saya. Nah, di sini terlihat ya, pompa ini on-nya di 1,1 kg per cm persegi. Dia akan off di 1,8 kg per cm persegi. Sehingga kawan-kawan kalau beli tabung seperti ini ya, harus dipastikan dia kurang ya, tekanannya harus kurang dari tekanan on-nya tadi, yaitu tadi kan tekanan on-nya 1,1 ya kawan-kawan. Lihat ya. 1,1. Berarti tekanan tabung di sini itu harus di bawah 1,1 ya. Dalam hal ini bisa 0,9 atau 0,8 misalkan. Tapi usahakan sedekat mungkin dengan 1,1. Bisa 1,0 nggak apa-apa juga. Nah, bagaimana cara mengetahui? Kalau kayak ini kan kita nggak tahu nih isinya berapa. Jangan-jangan udaranya juga udah kosong. Ya, ini saya tunjukkan ya bagaimana cara mengetahui isinya. Cara melihat tekanan ini ya, kita sama persis dengan bagaimana kita melihat tekanan ban. Ya, jadi tadi dia berada di tekanan sekitar 1 ya kawan-kawan. Berarti kalau 0,9 kan memang sekitar 1 ya. Jadi ini angka 1 di sini itu artinya 100 kPa. 100 kPa ini sama dengan kira-kira 1 atau 0,9 kg per cm persegi, atau hampir sama dengan 1 bar atau 0,9. Jadi kalau saya bilang
0,9 dengan 1 itu ya kurang lebih aja ya kawan-kawan. Jadi ini tabung, berarti tabung ini isinya tadi adalah mungkin kurang lebih ya 1 atau 0,9 kg fos per cm persegi, sehingga bisa dipakai untuk pompa ini. Nah, sedangkan kawan-kawan kalau pengen pakai pakai tabung yang besar seperti ini, maka kawan-kawan juga harus pastikan bahwa tekanan tabung ini harus di bawah tekanan pompa yang kawan-kawan miliki, ya kan? Caranya bagaimana? Tetap sama juga, buka bagian atasnya lalu dites ya. Kalau nanti kurang angin, dipompa aja pakai pompa angin biasa atau pakai nitrogen lebih bagus ya kan, sehingga tekanannya bisa 0,9 kg. Tapi kalau kawan-kawan mungkin punya jet pump itu tekanannya kadang harus 3 bar ya. Nanti kalau harus 3 bar ya kawan-kawan pompa sampai 3 bar tangkinya ya. Ya, jadi demikian tadi ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa memahami ini. Kemudian nanti yang sudah terlanjur menyetel pressure feednya sehingga menjadi langsam, nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mengembalikannya ya. Karena apa? Kalau kawan-kawan udah nyetel, seperti saya bilang tadi, bakal pemborosan listrik ya. Saya sudah buktikan di video sebelumnya, tapi kawan-kawan kalau pengen nanti saya buktikan sekali lagi dengan memakai alat peraga yang ini. Oh ya, kan kawan-kawan juga ada yang nanya, Pak, tabung-tabung naruhnya di sebelah mana, Pak? Di mana saja, yang penting di sebelah keluaran pompa ya kan. Bisa pas di keluarannya sini, bisa agak ke sana, bisa di dekat keran-keran, nggak masalah. Yang penting di tempat yang bertekanan gitu ya. Baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Jadi kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab, silakan tanyakan lagi di bawah, mana tahu saya lupa. Nanti saya akan usahakan menjawab dengan video, dengan tutorial ya, satu persatu saya akan praktekkan sehingga kawan-kawan mudah untuk menirukan. Jadi tadi seperti ini tadi ya. Kenapa kok saya bikin gini? Karena biar mudah untuk memasang tabung-tabung itu. Yang sebelah sini nanti kawan-kawan mungkin kedepannya lah akan tahu untuk apa fungsinya. Jadi terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.